Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya Rustiana Ivia, saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan membagikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Seorang guru harus memberikan dasar dalam mengajarkan seorang anak terkait hal tersebut. Maka yang perlu diperhatikan adalah mengajarkan anak tentang karakter atau etika. Etika adalah sumber dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Ketiga prinsip pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga prinsip tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak atau pengambilan keputusan benar-benar tepat dan paling baik. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan dan tetap memperhatikan kepentingan bagi murid. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksudnya, pendidikan merupakan sebuah tempat dalam membentuk etika seseorang, sehingga seseorang yang berpendidikan diharapkan dapat menerapkan etika dalam mengambil sebuah keputusan yang tak lepas dari aturan dan hukum yang berlaku. Rangkuman pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan contoh yang baik. Seorang pemimpin adalah teladan yang baik sehingga dapat menempatkan diri terhadap keputusan yang harus diambil dengan mempertimbangkan semua pihak. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena dengan nilai seperti berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, keputusan yang diambil diharapkan keputusan yang paling tepat. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi yang diberikan dalam pengambilan keputusan dapat menjadi bekal proses pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengujian. Coaching yang dilakukan sesuai kompetensi inti kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot akan membantu proses penggalian informasi sehingga pengambilan keputusan menghasilkan keputusan yang terbaik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya pasti akan berdampak
dalam pengambilan keputusan, karena memiliki kesadaran diri, dapat memanajemen dirinya, memiliki kesadaran sosial, dan kemampuan berelasi dengan baik, sehingga dapat mengambil keputusan dengan bertanggung jawab dan sangat berpengaruh dalam menghadapi dilema etika untuk pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika harus didasari pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, yaitu nilai kebajikan yang bersifat universal. Sebuah dilema etika harus didasarkan pada prinsip yang ada dan dengan 9 langkah pengujian, sehingga benar-benar sesuai aturan yang ada dalam memutuskan sebuah masalah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentu berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat mempertimbangkan banyak hal dan menggunakan teori dalam pengambilan keputusan baik prinsip maupun langkah-langkah pengujian yang ada, sehingga dapat tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada adalah kebiasaan turun-menurun. Saat mengambil keputusan terkadang masih sulit karena belum hilang kebiasaan tersebut. Sebaiknya ada perubahan paradigma sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dan dapat menguntungkan semua pihak atau benar lawan benar. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh keputusan yang kita ambil tentu sangat besar terhadap kemerdekaan murid apabila permasalahan yang dihadapi adalah masalah murid. Keputusan pembelajaran untuk mengakomodir potensi murid yang berbeda-beda tentu berkaitan dapat kita lakukan dengan memberikan pembelajaran yang tepat, seperti sumber belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka, dan juga dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin pembelajaran tentu dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid saat mengambil keputusan khususnya masalah pembelajaran di kelas. Karena sekolah dapat menjadi salah satu faktor pembentukan budaya positif khususnya bagi murid, sehingga dapat disesuaikan dengan teori dalam pengambilan keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan harus dilandasi filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak yang dilandasi nilai kebajikan universal. Pengambilan keputusan untuk murid dapat berdampak pada masa depan mereka sehingga pembelajaran sosial emosional juga harus dimiliki oleh seorang guru. Teknik kucing yang sesuai dapat dilakukan dalam mengambil keputusan karena dapat menggali potensi yang ada, sehingga keputusan ini dapat maksimal dan juga sudah dilakukan dengan prinsip dan pengujian pengambilan keputusan dalam dilema etika. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah benar lawan benar, sedangkan rujukan moral benar lawan salah. Tentang 4 paradigma yang ada dalam pengambilan keputusan ternyata sangat efektif apabila kita terapkan dalam dilema etika maupun rujukan moral yang kita hadapi. Prinsip pengambilan keputusan juga tetap memperhatikan rasa kepedulian, tidak hanya pada sebuah hasil. Langkah pengujian keputusan juga harus melalui pengujian dan
Hal tersebut juga dapat digunakan ketika kita membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebagai seorang guru atau pemimpin pembelajaran tentu pernah menghadapi kemudian menerapkan situasi moral dilema, tetapi setelah mempelajari modul ini, tentu sudah memahami perbedaannya karena dapat menerapkan sesuai dengan teori yang ada dengan prinsip ataupun langkah dalam pengujian keputusan, sehingga hasil akhirnya lebih maksimal. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep untuk saya adalah saya memahami bagaimana kita mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika maupun bujukan moral. Cara yang saya lakukan dalam mengambil keputusan sebelumnya masih berdasarkan hasil akhir, tetapi sekarang sudah memahami bahwa prinsip yang diambil juga masih menggunakan rasa peduli selain sesuai aturan dan perlu adanya pengujian sebelum menentukan dilema etika dengan bujukan moral, sehingga penanganan yang dilakukan lebih tepat dan sesuai. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin sangat penting memahami modul ini karena sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Dapat dilakukan dengan aturan yang ada sehingga tidak salah langkah. Sebagai pribadi, tentu sangat berpengaruh pada diri kita secara pribadi dalam menentukan sebuah keputusan yang didasarkan pada prinsip maupun langkah pengujian keputusan dilema etika ataupun bujukan moral. Demikian video koneksi antar materi pada modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.